Take Home TPHP oleh Arif Rohmat Setiawan, NIM 2018410111 sebagai pemenuhan tugas mata kuliah TPHP Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muria Kudus. Jelaskan berapa masa ideal tanam serempak dan apa hubungannya terhadap laju reproduksi tikus. Jarak waktu yang ideal agar masih dikatakan serempak adalah maksimal 2 minggu saja dengan petani lainnya. Misal ada 20 petani, maka petani harus menanam padi pada kurun waktu 2 minggu yang telah disepakati. Dan tidak ada petani yang menanam setelah itu. Hubungannya dengan laju reproduksi tikus adalah bahwa dengan tanam serempak dapat memutus rantai hidup serta makanan bagi hama penyakit tanaman, yaitu tikus. Umumnya, apabila hama penyakit menyerang tanaman, dia akan menularkan ke tanaman lainnya karena masih tersedia inang di sekitar. Tetapi, jika semua tanaman padi ditanam serempak dan dipanen bersamaan, maka tidak ada lagi inang dan makanan bagi hama penyakit untuk bertahan hidup. Karena setelah itu, umumnya lahan akan dibiarkan sementara waktu, atau berganti menjadi komoditas lain seperti palawija. Apa perbedaan mendasar TBS dan LTBS pada pengendalian tikus? Trap Barrier System (TBS), yaitu metode pengendalian hama dengan tanaman perangkap diterapkan terutama di daerah endemik tikus dengan pola tanam serempak. TBS berukuran 20 x 20 meter, dapat mengamankan tanaman padi seluas 15 hektar. TBS terdiri atas tanaman perangkap untuk menarik kedatangan tikus, yaitu petak padi seluas 20 x 20 meter yang ditanam 3 minggu lebih awal. Pagar plastik untuk mengarahkan hama tikus agar masuk perangkap, berupa plastik atau terpal, setinggi 70-80 cm, ditegakkan ajir bambu setiap 1 meter, dan ujung bawahnya terendam air. Bubu perangkap untuk menangkap hama tikus yang dipasang pada setiap sisi TBS. Bubu perangkap terbuat dari ram kawat berukuran 20 x 20 x 4 cm. Linear Trap Barrier System (LTBS). LTBS berupa bentangan pagar plastik atau terpal setinggi 60-70 cm, ditegakkan dengan ajir bambu setiap jarak 1 meter, dilengkapi bubu perangkap setiap jarak 20 meter, dengan pintu masuk tikus berselang-seling arah. LTBS dipasang di daerah perbatasan habitat tikus atau pada saat ada migrasi tikus. Pemasangan dipindahkan setelah tidak ada lagi tangkapan tikus, atau sekurang-kurangnya dipasang selama 3 malam. Berikut adalah contoh foto TBS dan LTBS. Jelaskan tentang pestisida tiruan botanik, contoh pyrethroid, neonicotinoid, dan lain-lain. Pestisida hasil tiruan botanik merupakan pestisida tiruan dari ekstrak tanaman, yang dalam penggunaannya akan lebih efisien. Keunggulan pestisida botanik diantaranya lebih aman bagi pemakai, tidak mempunyai efek residu panjang, ramah lingkungan, fototoksisitas, dan batas lethal efek rendah sehingga aman bagi tanaman. Berspektrum luas. Sedangkan kelemahannya antara lain, dosis aplikasi relatif tinggi, knockdown efeknya rendah sehingga hama tidak langsung mati. Tidak dapat disimpan dalam waktu lama setelah kemasan dibuka. Sumber bahan bakunya terbatas, kurang spesifik untuk OPT tertentu. Sebagai contoh, pyrethroid adalah suatu zat kimia sintetis yang bekerja seperti ekstrak alami bunga krisan. Pyrethroid sering digunakan pada obat-obatan umum sebagai program untuk mengatasi nyamuk. Neonicotinoid secara kimiawi dekat dengan zat kimia nikotin. Cara kerjanya yaitu dengan mengganggu sistem kerja saraf pusat dari serangga hama. Diketahui, bahan aktif difeconazole atau fungisida
sesuai Permentan tahun 2011 memiliki BMR 0,2 mg per kilogram pada wortel. Sampel wortel dari lahan Pak Arif setelah dianalisa memiliki kandungan difeconazole 0,05 mg per kilogram. Jelaskan apakah wortel Pak Arif masih aman untuk dikonsumsi? Menurut saya, wortel Pak Arif masih aman untuk dikonsumsi karena kandungan difeconazolnya adalah 0,05 mg per kilogram, di mana kandungan difeconazolnya masih di bawah BMR dari Permentan, yaitu 0,2 mg per kilogram. Jelaskan tentang budidaya GAP. Good Agriculture Practice. Good Agriculture Practice, GAP, adalah cara pelaksanaan budidaya tanaman, pertanian, pangan, buah, dan sayur, dan perkebunan secara baik, benar, dan tepat. GAP mencakup kegiatan pratanam hingga penanganan pasca panen, dalam upaya menghasilkan produk buah dan sayur segar yang aman dikonsumsi, bermutu baik, ramah lingkungan, berkelanjutan, dan berdaya saing. GAP adalah satu sistem sertifikasi dalam praktik budidaya tanaman yang baik, sesuai dengan standar yang ditentukan dan menerapkan prinsip telusur balik, traceability, yaitu produk dapat ditelusuri asal-usulnya dari konsumen sampai lahan usaha. Tujuan dari penerapan GAP diantaranya meningkatkan produksi dan produktivitas, meningkatkan mutu hasil termasuk keamanan konsumsi, meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing, memperbaiki efisiensi penggunaan sumber daya alam, mempertahankan kesuburan lahan, kelestarian lingkungan, dan sistem produksi yang berkelanjutan, mendorong petani dan kelompok tani untuk memiliki sikap mental yang bertanggung jawab terhadap kesehatan dan keamanan diri dan lingkungan, meningkatkan peluang penerimaan oleh pasar internasional, dan memberi jaminan keamanan terhadap konsumen. Dampak penerapan Good Agriculture Practice. Menerapkan sistem GAP dalam budidaya pertanian tentu bermanfaat baik bagi manusia maupun lingkungan. Hanya saja, karena prosesnya begitu ketat dengan tingkat keteraturan yang tinggi, membuat produk hasil GAP memiliki harga yang lebih tinggi daripada produk hasil budidaya biasa. Produk yang bersertifikat GAP tentu memiliki jaminan tersendiri bagi konsumen apabila nanti ditemukan ketidaksesuaian karena melalui GAP semuanya tercatat dan terdata sejak pemilihan lahan hingga produk yang dihasilkan. Seperti yang diketahui, penerapan GAP berbeda untuk setiap komoditas. GAP untuk tanaman padi berbeda dengan GAP cabai merah keriting. Ketelitian dan kegigihan petani dalam menerapkan aturan GAP sangat dibutuhkan dalam budidaya.